أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ بالبداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وخاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Faslun wa alaika bil muhafazah, halaman 10 lah. Halaman 10 di bawah pasal. Ini suatu pasal yaitu ujar Habib Abdullah Al-Haddad nafa'anallahu bihi fid dharain amin. Wa alaika bil muhafazah 'alal adhkar. Yang bagi alaika, hendaknya engkau menjaga, memelihara, melazimi, itu maksud muhafazah, yaitu terus membaca dan diperhatikan benar alal adhkari, atas zikir-zikir, wal ad'iyati, dan doa-doa, al waridati, yang datang dari Nabi, fi adbari sholawati, yang dibaca sesudah salat 5 waktu. Jadi ada bacaan-bacaan wirid, zikir, doa yang datang dari Nabi dibaca sesudah salat 5 waktu, itu diperhatikan benar. Wa 'inda sabahi wa 'inda sabahi dan ketika sesudah salat subuh ada juga wiritannya. Wal masai, dan ketika sesudah salat asar atau maghrib, itu maksud masai di situ. Jadi ada zikir imbah 5 waktu, ada zikir pagi dan sore. Nah, pagi dan sore itu tasarah kita mandak. Jadi nang ngaran pagi itu mulai imbah jam 12 malam tuh sampai kena jam 12 siang pagi itu. Karena mulai jam 12 siang sampai jam 12 malam sore naranya. Jadi ada amaliyah pagi, ada amaliyah sore. Nah, amaliyah pagi dan amaliyah sore itu tasarah kita. Apabila kita kawa, ada yang kawa imbah maghrib, ada kawa imbah asar, ada kawa hendak maghrib, tasarah aja. Imbah subuh bang, bisa juga, bisa sebelum subuhnya manggawi atau sesudah subuh, atau jam 7 atau jam 8. Nah, itu yang dimaksud pagi narannya. Jadi tergantung bagi pelir masing-masing. Nah, itu. Wan naumi, nah ada juga zikir ketika hendak guring. Ada zikir yang wayah guring, kada kawa kita membaca wayah guring, hendak guring. Wal yaqdati, dan zikir imbah bangun guring. Nah, ada juga di antara zikir yang hendak guring itu kan banyak benar itu, ada tuntunannya. Nang kaya membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, sekali napas baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah syarika lahu mulku hendak guring. Jadi itu dibaca bagus juga. Baca Fatihah 4 ya juga, kursi ya juga, istighfar nasarullahal azim la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Nah, itu datang dari Nabi barataan tuh. Nah, kada kawa sabarataan, jangan ditinggalkan barataan tuh kaidah. Sesuatu yang kada kawa kita kerjakan sabarataan, jangan ditinggalkan sabarataan, ambil sebagian. Di antara yang banyak tuh satu diambil. Apa itu yang paling kita hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, paling hafal sudah tuh. Baca 21 kali. Amun kawa sekali napas, mun kada kawa pang tasarah saja. Anak berapa kali napas kah? Kada apa-apa, cuma mun kawa sekali napas, tarik napas dulu. Nah, tahan, hanyar dibaca. Kada kawa menahani menapas, bahinak kada apa juga. Bahinak. Nah, kada yang bapaksaan itu. Kalau bang model kayak abang mau membaca. Bawa bahinak nah, baca pulang sambungannya 21 kali. Nya bila sudah babatas 21 jangan kawat, jangan kurang, jangan lebih.
Kalau pang merasa hapok bener aja labihi aja. Nah, boleh malabihi cuma di momen yang lain gitu tuh. Jangan di momen itu. Tapi hendak malam ini cuma baca aja. Nah, berkitar tadi membaca di Kalambo loh kok. Turun pada Kalambo. Baca belum malabihi, hendak malabihi itu. Nah, jangan yang di momen itu tuh. Ila ghairi dzalika minal awqati wal ahwali al mutaaqibati, dan banyak juga wirid-wirid yang datang dari Nabi yang kada sama menurut begiringan waktu-waktu yang berbeda dan keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Termasuk keadaan yang berbeda tuh kayak kita hendak masuk ke WC kan ada sesuatu sebab, ada zikirnya. Keluar dari WC ada juga zikirnya. Nah, yang mutaaqibati titik situlah. Nah, arti mutaaqibah itu keadaan-keadaan yang tertentu khusus. Nah, kayak hendak masuk WC, keluar WC, hendak makan tuh sesuatu yang keadaan yang tertentu aja kita. Nah, titik di situ. Fama sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mensunnahkan akan hak tu wiritan, zikir, doa-doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi untuk umatnya illa melainkan ada tujuan. Nah, Nabi itu kadang menyuruh kepada umat untuk bacaan, bawirid melainkan ada tujuannya. Apa itu? Antakuna sababan lahum ilal fauzi bil khair, supaya kita ni lahumnya kita mendapatkan fauzi bil khair, keuntungan, pintangan kebaikan yang banyak. Khair itu kebaikan yang banyak. Jadi kita dapat keuntungan yaitu mendapatkan kebaikan, keberkahan yang banyak. Termasuk kebaikan itu kena ya pahala yang ganal kena di akhirat. Imbah itu pulang tuh satu dulu lah dapat pahala yang ganal, kebaikan. Yang kedua wan najati minasyarri, selamat dari kejahatan. Jadi bahasa kitanya Nabi itu menyuruh kita bacaan dua motifnya. Pertama supaya kita dapat kebaikan dunia dan akhirat. Kedua terhindar dari kejahatan dunia dan akhirat. Nah, najata tuh atau najati itu terlepas, terhindar dari kejahatan. Al-waqi'aini bidzalika, yang terjadi keduanya itu di waktu tersebut. Bidzalikal waqti, pada waktu itu. Wal hali, dan pada situasi tersebut. Misal kita situasinya situasi hendak masuk WC. Nah, kan situasi satu kondisi ya kalau. Lalu datanglah di situ Nabi menyunahkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, membaca doa itu dapat dua keuntungan. Pertama, dapat kebaikan yang banyak yaitu pahala. Yang kedua, terhindar dari kejahatan. Nah, itu maksudnya. Jadi al-waqi'aini terjadi keduanya tersebut di waktu itu. Sama hendak makan gitu juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Pertama, berkat dapat kebaikan, kedua terhindar dari kejahatan syaitan waktu kita makan. Nah, di waktu itu, waktu yang hendak makan tadi. Titik di situ wal hali, titik di situlah. Faman ahmalaha, barang siapa meremehkan akan wiritan, bacaan atau doa yang datang dari Nabi. Artinya menganggap remeh kalau bapak ada bacaan aja, biasa aja, suap-suap situ aja misal hendak makan nih. Nah, summa ba'da dzalika, ternyata orang yang meremehkan bacaan ini tadi nalahu makruhun, mengenai akannya oleh sesuatu yang dibenci. Nah, ada bacaan masuk isi tabarusuk misal dia kalau tabarusuk misalnya, au hila bainahu wa baina mahbubin, atau inya kada mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, malah dapat sesuatu yang kada bagus dan inya kada mendapat yang kada diinginkannya. Nah, fala yalumanna ila nafsahu, maka jangan meniwas siapa-siapa, tiwas diri sendiri. Nah, kayak kita tuh misalnya bila hendak keluar rumah sampatakan baca ayat kursi sekali. Imban itu baca salawat, salam lawan Nabi, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, salam yang kita sembahyang tuh di mana tuh? Di tasawuf awal tasawuf akhir, keduanya ayat lah. Nah, bacaan itu assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
3 kali, baca ayat kursi sekali, hanyar keluar pada rumah, maka insya Allah Allah pelihara kita dari macam-macam, dari penyakit, dari kejahatan, dari segala macamnya. Bahkan babarakat perjalanan kita nih tuh. Nah, bagus loh kok. Oh ternyata kita mama Hawaii. Arti mama Hawaii itu meremehkan. Kada mau babacaan, lalu terjadi sesuatu di diri kita yang kada bagus. Nah maka fala yalumanna ila nafsah, maka salahkanlah diri sendiri, ujar Habib Abdullah Al-Haddad. Salahkan diri sendiri. Lalu misalnya pang kita sudah babacaan, ya kalau babacaan ayat kursi disuruh sekali atau 3 kali, pian sudah 100 kali membaca. Banyak benar ya kalau assalamualaikum ayuhan nabi 3 kali, pian 100 kali membaca, banyak benar sudah. Nah sekali mbah keluar rumah terjadi sesuatu yang kada diinginkan, itu rahmat tuh. Itu naranya ujian Allah yang khusus kepada kita. Bukti rahmat kita kawa bersabar, bahkan kawa bersyukur. Oh berarti dasar luar biasa. Berarti itu naranya hendak mengangkat derajat kita. Nah jadi orang ini sudah menyempurnakan syariat, ternyata kada sesuai long kehendak hati, itu sabab kita diangkat derajat oleh Tuhan. Nah buktinya kawa kita takurihing, alhamdulillah kada apa-apa aja kita. Nah kaguguran parang betis, alhamdulillah kada apa-apa. Yang tumpulnya aja yang kana, kada apa-apa ya kalau walaupun biru. Coba yang landapnya pagat jadi je. Nah alhamdulillah kada apa-apa aja kita. Tapi biru bang aja. Nah tapi kawa bersyukur, itu buktinya. Waman aradal amala bima dzakarna, mun pian jasidin hendak menggawi wiritan, doa, apalagi itu bacaan-bacaan, amaliyah-amaliyah yang kami sebutkan. Banyak kami sebutkan, yang kami isyaratkan di sini aja sini kan, kayak pagi sore ada bacaannya, imbah 5 waktu ada, hendak guring ada, bangun guring ada, hendak makan ada, masuk WC ada. Nah yang kami sebutkan itu banyak. Mumpian hendak menggawin itu fa'alaihi, nah, faqra alaihi atau farji alaiha, kembalilah pian malihat bimutala'ati kitabil adhkar, dengan memutala'ahi, membaca-bacai kitab al-adhkar lil Imam Nawawi rahimahullah. Nah jadi ada kitab naranya kitab al-adhkar. Jadi kitab adhkar ini disusun oleh Imam Nawawi yang pertama, Imam Nawawi pertama, lain Imam Nawawi Banten lah. Nah sidin menyusun kitab al-adhkar itu khusus wiritan, amalan, doa-doa, bacaan-bacaan yang datang dari Nabi, yang setiap satu dari itu ada anunya, an-annya. Nah sahih berataan situ. Ada pun yang dhaif juga, cuma walaupun dhaif jasidin boleh diamalkan. Nah kini kita tuh bila mendengar dhaif lalu rasaan wah ya, kalau kita ini tak umpat-umpat bubuhan wow. Padahal dhaif itu kalau kita belajar ilmu usul hadis, nya ada derajat hadis itu 3, ada dhaif, ada hasan, ada sahih. Ketiga-tiganya tuh al-waridah, datang dari Nabi. Membuat dhaif tuh, dhaif di sini bukan dhaif di redaksinya. Ada orang yang membawa hadis nih yang cacat, lalu dhaif hadisnya. Itu aja. Kayak ulun misalnya menyampaikan kepian hadis, ulun ini bisa pernah berdusta. Lalu aja hadis ini lalu jadi hasan atau dhaif, ada lagi sahih, bukan hadisnya yang bermasalah, bukan bacaan hadisnya yang bermasalah, ulun yang membawa ini bermasalah. Nah ada anunya. Nah kalau hadis maudhu jangan, maka dihindari hadis palsu naranya. Hadis palsu itu yang dihindari. Amun hadis dhaif jangan alergi pian. Ya wah ini banyak tuh dhaif ya, kada kawa anu ja, kada boleh aja. Kalau untuk fadhailul amal boleh dipakai. Fadhailul amal itu fadilat ya kita. Nah, kecuali untuk menentukan hukum itu harus wajib sahih. Nah, kitab Adhkar Imam Nawawi ini wajazahu wa anil muslimin, itu tertinggal waw lah, wajazahu wa anil muslimin, dan Allah membalas sidin dan juga seluruh orang-orang Islam yang membaca kitab sidin khairan, akan kebaikan. Titik di situ. Nah, barang siapa, kan kitab Adhkar itu kandal pian. Mun pian berisi Pak termasuk kada tipis tuh, kalau ini kan tipis ya lah. Nah, mun kitab Adhkar itu kandal. Apalagi mungkin bawa 10 biji kandal lagi. Nah, barang siapa membaca Wirdul Latif ini dalam kitab Al-Ilmu Nibras. Nah, waktu di Sukumpul pernah diajarkan, kita masuk kitab yang terakhir diajarkan guru tuh. Nah, yang di akhir-akhir sidin garing tuh. Di akhir sidin wafat. Kitabnya Al-Ilmu Nibras. Itu dipadahkan barang siapa membaca Wirdul Latif.
Nah, makanya sudah dianggap mengamalkan isi kitab Al-Adhkar. Eta tuh banyak benar amalan Nabi seharian samalaman yo. Kita kada kawa membaca itu berataan tuh punya nyanyok tuh bang membaca. Nah, tapi barang siapa membaca ujar para ulama wirdul latib, makanya dianggap sudah mengamalkan isi Al-Adhkar. Kenapa aja kayak itu ya? Karena wirdul latib itu ummahatul aurat, termasuk ibu dari wirid-wirid. Nah, jadi wirid-wirid dalam kitab Al-Adhkar itu sudah dipikirkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Oh ini yang ini sudah terlapis manfaatnya, ambil sidin yang lebih ini sudah kada yang terdubul-dubul dah. Nah, jadi sidin. Lalu disusun dah menjadi wirdul latib, yang menyusun tuh Habib Abdullah Al-Haddad, termasuk yang mengarang ini Habib Abdullah Al-Haddad juga. Habib Abdullah Haddad itu yang menyusun Ratibul Haddad tuh. Nah, sidin menyusun dia wirid yang disebut wirdul latib ngarannya. Nah, kayaknya insyaallah wirdul latib tuh tuntunglah. Nah, tuntung sudah jabatnya kena insyaallah dibagi kena subuh Jumat wirdul latib tuh. Dan dibaca tuh untuk kita di markas kita tiap subuh Jumat dibacaan itu insyaallah bila sudah dibagi di markas. Jadi subuh Jumat tuh baca wirdul latib. Nya kada panjang juga. Yang mulai panjang tuh mun belagu panjangnya. Yang mau dicapat ya tempat ya, apalagi yang balik mungkin ya lakas bener tuntungnya. Jadi mbah tuntung baca wirdul latib langsung disambung membaca kitab. Nah, kitab Sabilah Mutadin ya kalau nah itu jadi kena subuh isuk lah dibagiin itu langsung dijasakan kena. Nah, insyaallah kayaknya kayak apa dubul-dubul ya, maka wirdul latib maka ratibul atas maka Ratibul Haddad nya kan dimang dibaca wirdul latib aja subuh nih Jumat nih toh. Jadi kalau nya sudah terbaca wirdul latib Ratibul atas kada kayak itu. Jadi kada terdubul-dubul, kada mun terdubul-dubul caka jamu tuh tak gabung-gabung lalu ini cugat terus kada mau jual kayak itu nggih ada kena peraturannya, ada caranya tuh nah. Ada skenario nya ada gitu. Lah kada mau bang yang baca berataan. Nah nih tuh. Wamin akadi dan termasuk di antara paling dikukuhkan, paling dikuatkan, paling disuruh benar oleh Nabi untuk dibaca yaitu ketika bacaan itu bacaan atau amalan atau doa itu waroda yang datang fi idbari sholawati ketika sesudah salat 5 waktu. Jadi disuruh benar imbah 5 waktu itu bawirid. Wa afdalihi bahkan itu termasuk paling afdal. Disuruh benar dan paling afdal. Apa itu bacaannya yang paling afdal dan disuruh benar? Antakula. Yaitu engkau membaca ba'da kulli maktubatin imbah salat 5 waktu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, itu biasanya dibaca lagi ya kalau sebelum tuh Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik subhana man la ya'lamu qadrahu ghayruhu wa likulli wasifun sifata subhana rabbiyal aliyyil a'la wahhab. Ya kalau maninto ini sebelum kita membaca wirid 5 waktu kita baca sudah nih kan ulama bahari sudah menyusun. Jadi itu dibaca dulu 5 waktu jangan kita baca aja sedih itu karena ini termasuk bila kita membaca ini kita dalam iman kita dipelihara oleh Tuhan. Nah, wa tusabbihu talasan wa salasina dan engkau membaca subhanallah 33. Nah, ini penting benar juga, jangan sampai tertinggal ya sidin. Nah, sidin ini ringkas saja nah. Subhanallah 33. Wa tahmadu dan engkau membaca alhamdulillah. Wa tukabbiru dan engkau membaca Allahu akbar kadzalik 33 juga. Nah, sudah kita baca tadi ya kalau. Jadi itu jangan sampai tertinggal di sini kawan. Termasuk yang paling dikokohkan, dikuatkan, paling afdal dibaca. Nah, wa takhtimu al-mi'ata dan engkau tutup yang ke 100 kan 33 99 ya kalau. Lalu diganapi menjadi 100 dengan mengucap bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, wakul hajihil kalimat biziyadati yuhyi wa yumit dan boleh jasidin kalimat itu ditambah dengan yuhyi wa yumit. Nah, jadi kayak ini nah. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini tuh 10 kali asyara marat 10 kali.
wa anta sanin rijlaika, dan hal keadaan engkau. Nah, itu jadi hal namanya. Dan hal keadaan engkau belum lagi merubah keadaan duduk dan batis. Keadaan batis, keadaan duduk belum berubah. Membaca yang la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu. Nah, tuh. Jadi itu termasuk yang sudah kita amalkan ya kalau. Nah, tapi ada juga yang kadang-kadang ada tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri. Nah, kan rugi benernya kalau nih tuh. Karena ini termasuk disuruh benar. Tapi kada sabaratan 5 waktu pang nang kaya ini Jasidin. Qabla an tatakallama, sebelum engkau berpandir apa-apa itu dulu dibaca, yaitu ba'da sholatil fajri, imbah sembahyang subuh. Nah, ba'da sholatil fajri pun je fajri. Imbah sembahyang subuh. Wal asri. Nah, di sini Sidin menanyakan imbah asar ya juga. Wal maghribi, dan maghrib, tapi dalam kitab Al-Qarnya lah subuh dan maghrib aja. Nah, kalau di sini bertambah asar, terserah aja kita hendak ketiga kali, hendak tambah asar ya juga terserah, atau subuh dengan maghrib aja terserah aja juga. Jadi yang membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyitu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, 10 kali belum begadak lagi batis-batis ini pasti serupa kayak pamulaan Mbah Salam tuh nah. Nah, itu. Apa fadilatnya? Cari di Facebook. Facebook Majelis Ratib Atas kah? Sudah ada loh Kak. Nah, sudah ada. Ulun enggak ingat lagi nih tuh, ada sudah itu anunya. Ada sudah pengumumannya tuh. Ada sudah rasanya. Wa min dzalika an taqula, dan diantaranya pulang bahwa engkau membaca, di antara amaliyah yang bagus Jasidin jangan sampai jangan sampai diliwatkan ini. An taqula idza asbahta wa idza amsayta. Nah, pagi dan sore dibaca ini nah. Subhanallah wa bihamdihi mi'atan, 100 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, 100 kali. Subhan itu pulang, baca pulang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kadzalik 100 kali juga. Bisa kumpul kayak ini pian nih. Jadi mbah baca wirul latif lah. Subhanallah bihamdi 100, hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100. Itu bahari waktu guru masih hidup bisa kumpul gitu. Dibaca. Hanya wala ilaha illallah la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin mi'ata marrah, 100 juga boleh. Nah, cuma ujar Imam Ghazali mun ini kada kawa 100 baca 10 kali aja. Tapi kita sudah membaca pagi sore tadi ya Allah imbas subuh, nah tak baca sudah itu. Cuma yang paling belum tak baca subhanallah bihamdi 100 ya kalau. Tetapi mun kita membaca wirul latif itu sudah dianggap membaca sudah beratan itu. Nah, itu pulang keuntungannya baca wirul latif ini. Fi kulli yaumin mi'ata marrah, membacanya 100 kali. Waja'al laka, titik setelah. Jadi titik pikul yaumin mi'ata marrah. Ulangin nah supaya jangan nyanyuk nah. Jadi Jasidin pagi dan sore subhanallah wa bihamdi 100. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyitu wa ala kulli syai'in qadir 100. Nah, banyak loh 300 boleh. Nah, mun hendak ringkasnya ya dibaca wirul latif atau baca ratibul atas atau baca ratibul haddad, 4 sudah nih toh. Nah, nangka itu titik mi'ata marratin, titik setelah waja'allaka. Nah, kisah bahasa pulang, dan hendaknya engkau menyusun jadwal wirdan, yaitu wiritan yang engkau baca minas sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khusus salawat kepada Rasulullah. Nah, jadi dalam sehari semalam ada juga salawat kita lawan Nabi, diulah jadwal khusus. Nah, itu fa innaha, karena bahasanya membaca salawat itu waslatun, menjadi penghubung bainaka wa baina habibillah, antara engkau dengan Rasulullah. Jadi mun kita hendak terhubung dengan Nabi baca salawat, mun hendak terhubung dengan Nabi baca salawat. Nah, jadi salawat ini terserah kita aja lah, sakurang-kurangnya 10 kali membaca itu paling kurang benar sudah 10 kali membaca selawat. Ya, makanya kan ada di wirul latif 10 kali ya kalau wirul latif ya. Ratibul atas 10 kali kan 11 kali ya kalau. Nah, di wirul latif itu ada juga selawatnya. Di ratibul haddad ada juga selawatnya. Nah, cuma itu sedikit lang itu ya kalau hendak menambahi tadi banyak selawat sudah kita. Nah, kayak selawat Al-Fatih sudah ijazahnya selawat salatan.
salawat Nuril Anwar. Nah, lagi salawatnya lagi banyak benar. Karena insyaallah ada kena salawat hasbuna naranya, salawat susunan Guru Kasful Anwar, pendiri Darussalam Martapura atau insyaallah gini. Mencari waktu yang tepat ya kalau. Jadi waslatun bainaka wa baina habibillah. Nah, wababun. Ada nggak apa tuh bacanya tuh? Babun kah? Apa bacanya guru? Penulung kampurna. Waslatun wababun kah? Babun juga lah. Pintu juga lah. Wababun yafidu alaika al-madadu. Nah, jadi salawat itu menjadi pintu yang mencurahkan atas engkau al-madadu, ulih madad dari Allah Ta'ala. Nah, jadi mun kita membaca salawat, sabab salawat tadi kita dapat madad dari Allah Ta'ala. Madad itu apa kadang? Madad itu ditambahnya oleh Allah hidayah, taufik dan inayahnya, itu madad narannya. Kita ini misalnya ngalih ingat lawan Tuhan, cuma barakat kita membaca salawat lalu jadi mudah ingat lawan Tuhan, nah itu madad narannya. Atau kita ini pinama musang terus barakat membaca salawat lalu gembira, madad jonarnya. Dahulu kita kada tapi kawas sabar, barakat membaca salawat kawas sabar, nah itu madad jonarnya. Dahulu misalnya bersifat yang kada bagus, pamalar misalnya, barakat membaca salawat tak kurang pamalarnya. Nah, tak kurang aja bang, belum bang lagi anu tak kurang gitu. Nah, jadi sebenarnya madad dari Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala yang khusus kepada orang tersebut biwasitatihi, dengan wasitah, dengan parantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, min hadratihi alaihi salatu wasalam. Jadi madad itu pertolongan dari Allah, tapi Allah menjulungnya meliwat sabab kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi salawat itu penting benar lah, menjadi pintu sampainya madad kepada kita dan menjadi ikatan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutin aja lah kehebatan salawat nih lah, coba pian lah. Kan barang siapa ujar Nabi ini ujar Allah Ta'ala yang menyampaikan malaikat Jibril. Sampai malaikat Jibril itu bakal karinah datang lawan Nabi, wahai Nabi Allah, nah Allah bapasan lawan minta sampaikan lawan pian. Nah, barang siapa orang umatmu bersalawat lawan pian sakali, Allah bersalawat lawan orang itu 10 kali. Mahimong benar Nabi mendengar itu. Allah bersalawat lawan inya 10 kali. Lalu salawat Allah kepada orang itu apa garang? Salawat Allah kepada orang itu sampai 10 kali itu. Nah, maka para ulama menafsirkan maksud salawat di sini memberikan keberkahan, mengampuni, memberikan kebaikan, mengangkat derajat, itu salawat dari Allah kepada orang tersebut dan 10 kali pulang. Lalu dalam kitab Asy-Syifa yang menyusun qadhiyat di situ dipadahkan ujar sidin, barang siapa seseorang diberi salawat oleh Allah seumur hidupnya walaupun sekali, orang tuh selamat dunia akhirat. Ayo pikirkan halus dulu nah, supaya kita tahu bapalanya salawat tuh nah. Imbah nintu pulang salawat yang dari Allah kan 10 kali, ini kita ambil sekali aja tuh, itu lebih baik dari ibadah kita seumur hidup yang salawat dari Allah nih. Kenapa garang inya dari Allah, mungkin kita pang dari kita yang la haula wala quwata yang ati la haula wala quwata itu buntat. Nah, dari kita nih ada nilainya, mun dari Allah luar biasa. Ya Allah. Nah, jadi mun dari kita kada ada nilai sebenarnya, tapi kalau dari Allah luar biasa. Nah, dibanding nih ulama yang muqasyafah lah melihat salawat yang dari Allah walaupun sekali tapi dari Allah itu luar biasa mengalahkan yang dari kita seumur hidup. Ayo japian misalnya memberi sesuatu lawan presiden, taharat berian presiden sama lawan kita, karena levelnya berbeda jauh. Nah, paham ya lah, kira-kira masuk aja logika lo nih. Nah, itu keterangan ini ada dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Nah, ada kada ulu mengarado, kada mengulas orang tuh. Bah, mungkin aku bersalawat saja terus sore jauh sampai yang 5 waktu lagi aja. Nah, salah paham. Salah paham. Tatap ya sembahyang juga ya kalau. Nah, cuma salawat dikancangi ya kita, apalagi sudah umur di atas 40, salawat yang dibanyaki.
banyak membedakan nikmat-nikmat Allah aja lagi kalau sudah umur di atas 40 nah kayak ulun 65 sudah nah banyak ya baca salawat. Waqad qala salawatullah wa salamuhu alaihi, Nabi bersabda, ujar Nabi, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asran, barang siapa bersalawat kepada aku walau sekali, Allah bersalawat lawannya 10 kali. Ya kalau itu tafsir 10 kali tadi ya kalau. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi pulang bersabda, nah ahabbukum ilayya, yang paling kucintai di antara kalian, wa aqrabukum minni, dan yang paling dekat aku di antara kalian, yang paling dekat kalian dengan aku nih, majlisan yang kedudukannya paling dekat lawan aku kina, dan paling kucintai orangnya itu yaitu aktsarukum alayya salatan, yang paling banyak bersalawat kepada aku ya Nabi. Ini penting benar dicatat nih. Orang yang paling selamat atau orang tuh kenapa selamat, karena lawan Nabi tak kumpul selamat. Di neraka tuh kenapa di neraka ini orang diajak disiksa, karena tak pisah lawan Nabi. Seandainya di neraka tuh ada Nabi, kada jadi neraka sambatannya. Cuma kenapa di neraka tuh orang dipukuli, Nabi di situ kada ada. Cak Nabi ada, Nabi tuh menjenguk sebelum ke neraka, ampih pin malaikat tuh memukuli. Nabi menjenguk aja, lagi Nabi bagian di neraka apa ada nyaman, apa jadi surga langsung. Berubah situasi. Nah jadi orang selamat tuh karena barak lawan Nabi. Cara kita barak lawan Nabi, aktsarukum alayya salatan, banyak-banyak membaca salawat kepada Rasulullah. Nah cuma sambil kita mutabaah kepada sidin. Nah mutabaah, karena salawat batin itu adalah salawat yang mutabaah kepada Nabi zahir dan batin, itu yang sempurna. Misal pian baudo, pas gawiannya jangan terlalu jauh lawan cara udunya Nabi. Nabi bodoh nang kayak ini. Nah, itu sebenarnya mengikut secara zahir. Imbah itu waktu bodoh kita rasa lilihatan, nang kayak ini kah Nabi aja kita. Nang kayak ini kah sidin, rasa lilihatan, nawan sidin rasa menggandang nawan sidin. Bahkan kita rasa melihat akhlak Rasulullah ada di situ. Ada di awak kita akhlak sidin. Nah, ini yang disebut mutabaah secara batiniyah narannya. Nah, kedua-duanya itu ada, terus ada setiap 5 waktu hendak guring nang kaya Nabi caranya kaganangan lawan sidin, hendak makan nang kaya Nabi caranya kaganangan lawan sidin. Ini disebut salawat yang kada berhuruf kada bersuara narannya. Jadi kita tuh 24 jam bersalawat aja terus tuh. Amun nang kaya itu caranya tuh, hendak keluar masjid batis kanan. Kenapa? Nabi pangkaya itu. Nah, taganang Nabi pulang ya kalau. Jadi sinyal tuh sampai terus ke Nabi tuh. Jadi ibadah kita yang secara sesuai syariat ini kita kuntakakan untuk Rasulullah. Hendak misalnya mandi, kayak ini cara kepala lu dibasuh, kepala yang di atas basuh dulu kepala, jangan karena badan, hanya sebelah kanan, hanya sebelah kiri. Kenapa? Akhlak Nabi pengen kayak itu. Nah ini yang disebut salawat kada berhuruf kada bersuara aja kita gawian nang kaya Nabi, dan kita rasa terbayang-bayang kelakuan Nabi nang kaya itu. Nah itu. Wa qala alaihi salatu wasalam, sudah. Wa qala waqad amarallahu biha bi kitabihi al-ajizi bi qaulihi, Allah pun amara, fi'il madi, Allah menyuruh biha bi qiraati salawat, dengan membaca salawat, bi kitabihi dalam Al-Qur'an, bi qaulihi dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu kita hafal benar ya kalau paling hafal sudah tuh yang kada bersalawat kan hafal sudah itu kerencak mendengar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang amanu. Apa tafsir amanu? Ujar orang ulama tasawuf, maksud amanu di sini orang yang sudah belajar sifat 20. Amanu narannya. Amun belum belajar sifat 20 dengan tahqiq, dengan menghayati, belum bujur-bujur amanu. Nah, jadi jangan juga kada belajar sifat 20. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang itu fi'il madhi itu yang sudah belajar sifat 20, yang etikatnya sudah bujur, yang ikhlasnya ada di hati.
Sallu alaihi wasallimu taslima. Hendaknya engkau jangan melupakan Nabi, gandang Nabi dengan cara mutabaah kepada sidin dan bersalawat kepada sidin. Nah, pamtasil, maka hendaknya engkau junjung akan perintah Allah Ta'ala ini jasidin. Dijunjung jadi perintah Allah Ta'ala ini. Wastakthir minha, dan perbanyaklah olehmu akan membaca salawat kepada Nabi. Wala tastaklil, jangan engkau hendak mendikit-dikitakan salawat, jangan pinam mendikit-dikitakan tuh salawat. Nah, wajma' bainaha wa bainas salam, salawat dan salam tadi digabung. As-salatu wassalamu, wa sallallahu wa sallama, Allahumma salli wa sallim. Nah, sambung, jangan Allahu wa sallallahu wa sallim, tak paling tuh. Jadi bila wa sallallahu wa sallama, bila Allahumma salli wa sallim, bila as-salatu wa salamu. Nah, gitu. Sesuai urutan tata bahasanya tuh. Nang kayak dalam apa membaca kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salim. Wasallam, karena wasallallahu, jangan wasalim. Nah, itu urutannya tuh. Tapi mau dibaca wasalim mah ada apalah, ada apa ayat ada kapiran juga enggak aja. Baca aja berapa. Cuma memberi supan. Karena wasallallahu tu bil madi, wasalim bil amar, enggak cocok lo kok. Wajma' bainaha baina salawat wa baina salam dan salam. Nah, wassalam wasalli, dan engkau pun hendaknya bersalawat juga ala alihi kepada keluarganya. Nah, dibuat juga dalam salawat itu keluarga Nabi, wa ma'ahu beserta Nabi, wa ala alihi bahkan wa sahbihi ya kalau. Nah, wa aksir minha, banyakin membaca salawat jasidin Abdullah dan fi lailatil Jumat. Nah, malam Jumat khusus dibanyaki. Nah, supaya banyak, biar sekali pun cuma supaya banyak. Nah, ini napian bocap. Nah, ya Allah, dia pian duduk bersila pian nak malam Jumat nih. Ulun membaca salawat sabanyak daun yang ada tumbuh di muka bumi ini Tuhan nih. Dan sabanyak pasir yang ada di pinggir laut. Dan sabanyak misalnya bintang-bintang di langit yang ada. Misalnya kada hujan hari pian jiung, oh banyak bintangnya lih. Nah, ya Allah, urang bersalawat sebanyak bintang yang dia yang kelihatan ini. Nah kayak itu caranya. Mbah tuh guring lagi. Beuh, je malaikat. Maakal je malaikat ini. Maakal. Nah, tapi dasar bujur lah. Itu kada yang maakal tuh, cuma begaya aja maakal tuh lah. Cuma bagus dong kayak itu kita. Yang ada daramli, ada anu, ada itu dalam dalail gitu ya kalau. Nah, sebanyak bilangan hari, sebanyak bilangan macam-macam. Itu bagus nang kayak itu. Tapi itu bagus nang kayak itu. Cuma bagus lagi kalau muntung kita membaca banyak gitu nah. Wa yaumiha, dan siangnya, jadi malam Jumat lawan siangnya khususan, apakah lagi khusus nih liqaulihi alaihi salatu wasalam aksiru minas salati alayya fil lailatid garra. Nah, garra'i wal yaumil azhar. Nah, khusus lagi bila malamnya nih itu malam yang pina yang katujuh guring kita tuh. Nah, dia dingin benar, pina sejuk benar. Kan orang guring lo kok guringan banyak situ. Tapi kalau beribadah, nah kita beribadah baca salawat di situ. Wal yaumil azhar, dan hari yang terang benderang, panas benar harinya. Kan biasanya kita kulir jual kok, bapalu-paluhan tuh. Nah, bagus juga dibaca di situ. Jadi di mana yang pina situasi yang penuh tantangan, penuh perjuangan, nah kalau kita membaca salawat di situ itu luar biasa benar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, salawat lawan Nabi. Nah, cuma mun handak nih lah, ini kita ambil jalan pintas saja. Nah, jadi baca dalam sehari semalaman itu assalamualaikum yuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh 100 kali. Itu ujar para ulama di kitab, buka pian kitabnya Afdhalus Salawat atau kitab Sa'adatud Darain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain. Nah, di situ kita lawan Nabi itu batatai di dalam surga.
Baca assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, atau salamun alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, maka kita dijaga, dipelihara, jangankan yang dari segala macam yang kada nyaman di dunia, yang kada nyaman di akhirat pun kita dipelihara Tuhan, dari neraka dipelihara dan segala macamnya. Jadi itu salawat paling mudah karena kita hafal, ya Allah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai 100 kali. Nah, arti assalamualaikum itu, ya Allah, salam sejahtera untuk pian wahai Nabi. Memberi salam Nabi, Nabi sahuti, ya Nabi nyawa juga dapat sejahtera. Sahutan Nabi ini kan luar biasa. Nabi yang menyahuti langsung. Bahasa kitanya tadi, ya Allah, wahai Nabi, pian mudahan selamat, mudahan sejahtera, mudahan tentram. Nyawa itu juga aja Nabi. Ayo, mun nyawa itu juga. Allah Ta'ala tuh apa ujar Nabi aja modelnya itulah. Nah, kadang mau Allah Ta'ala tuh menolak apa Nabi ini karena kekasih Allah Ta'ala, bang. Itu sekurang-kurangnya salawat yang paling harat sudah tuh pilihkan itu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Anak keluar pada rumah, bang. Ini di zaman yang kisah nih. Kisah kan ada guru sekumpul waktu masih lagi halus. Ada Abah Sidin yang hendak membawa guru sekumpul nih. Dan waktu Mama Sidin hamil hendak membawa ke Tunggul Ireng, hendak supaya yang di aman beranak nih, karena waktu itu musim penjajahan Jepang ke Belanda kan menutup penjajahannya. Nah, Abah Sidin itu supaya selamat, apa yang Sidin baca? Dia guru sekumpul baca assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh 3 kali. Kada melihat dia buan Jepang Belanda tuh. Kada melihat Sidin lalu tuh. Nah, bari. Jadi bagus benar kita hendak keluar pada rumah tuh. Nah, sebelum keluar pada rumah baca dulu salawat assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh 3 kali kan baca. Lalu kita resapi rasa-rasa disahut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.